Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan masuk ini dari Pak Taufik Rizani kepada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap umat menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil ini? Silakan Ustadz. Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk, itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam, sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Ustadz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS, sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil baligh 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam, karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim, tapi karena orang diam, dia menjadi jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Dia sembelih lah. Itu menjadi jadi dia. Inna fir'auna wa hamana. 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah
kritik membangun, berdebat di parlemen. Parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Profesor, beliau ini profesor juga. Ya, jadi alhamdulillah, insya Allah apa yang disampaikan beliau ini menjadi penyemangat ya, penggetuk hati-hati kita. Ustadz, ada pertanyaan yang kedua ini dari M. Alvinus AR. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Menurut Ustadz, langkah-langkah memperjuangkan kedaulatan energi yang sudah diambil oleh Serikat Pekerja Pertamina, apakah sudah tepat? Lalu yang kedua, kiat-kiat apa yang harus diambil pekerja Pertamina untuk mempertahankan Pertamina ini tetap 100% milik rakyat Indonesia? Silakan Ustadz. Kita punya pakar-pakar, pakar undang-undang tata negara, pakar undang-undang hukum segala hukum dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Soan ke mereka, silaturahim ke mereka, presentasi ke mereka, datangi itu anggota-anggota dewan. Konstituen Bapak kami ini adalah orang yang Bapak duduk di situ, kami milih Bapak. Kami datang ini mau menyelamatkan Bapak supaya jangan sampai masuk neraka jahanam, Pak. Kami sayang sama Bapak. Maka dengan ini kami hadir, Pak. Dengan Ustadz minta sumbang saran, kontribusi, doanya. Dengan mereka tokoh-tokoh itu jelaskan, presentasikan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang sekarang amar ma'ruf, ngajak zikir, ngajak baca Quran, ngajak i'tikaf. Banyak amar ma'ruf, ngajak ke Makkah, itu yang paling banyak, ngajak umroh. Tapi untuk mengajak, melarang orang dari buat kemungkaran ini, kenapa? Takut tersinggung, takut kena bully, takut kena caci maki, takut kena macam-macam. Takut kena kriminalisasi. Nah, itu. Oleh sebab itu saya sampaikan, bagi sahabat-sahabat pejuang-pejuang, dulu pejuang-pejuang ini mengangkat senjata untuk mengusir Belanda, Jepang, komunis. Hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, Belanda, tapi justru berhadapan dengan anak bangsa yang kulitnya seperti kulit kita, hidungnya pesek macam kita, bahasanya bahasa kita, tapi isi otaknya lebih parah daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu maka kuat-kuatkan hati. Ini hati kita ini bimbang, takut, cemas, ngeri sedap. Oleh sebab itu kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran. Kalau kau buat banyak ibadah, "Falyabudu rabb hadzal bait," Allah balas dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasih Allah kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut diamankan Allah, dihilangkan Allah rasa takut dari dalam hatimu. Hidup ini singkat, tapi dengan singkat ini resikonya luar biasa lama. Nah, jadi apa yang saudara-saudara lakukan, konsultasikan kepada yang mengerti hukum, bagaimana jalur yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Niatnya adalah memperjuangkan harta benda milik rakyat, milik umat. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, matinya mati syahid. Nah, itu Nabi yang ngomong begitu, bukan saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Tampaknya ada lagi pertanyaan, begitu antusias masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Datang lagi pertanyaan dari Haji Ian Suyanto. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana caranya agar satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Lalu yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi energi secara nasional. Lalu yang ketiga, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanat, maka itu semoga ada keberkahan dan keselamatan bagi rakyat. Tetapi bila hati mereka tertutup, maka upaya apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Nah, ini yang ketiga, ini agak ngeri-ngeri sedap Ustaz. Silakan Ustaz. Bagaimana caranya supaya satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33
bahwa bumi, air, dan segala isinya untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana supaya mereka mau? Ya semua harus bicara. Anak-anak muda di kampus jangan diam saja. Dulu tahun 98 waktu saya masih mahasiswa sebelum ke Mesir, itu ketika mahasiswa diam dia, itu dikirimi kolor sama BH dari Jakarta. Artinya bencong kalian, kenapa tidak bicara? Suarakan aspirasi, sampaikan, kalian kan mengerti. Mahasiswa itu kan membaca, mahasiswa itu yang paling bisa menyuarakan karena dia tidak punya kepentingan. Kalau perusahaan-perusahaan pimpinannya mungkin takut, kepala-kepala daerah mungkin takut banyak catatan dosanya. Tapi mahasiswa, di mana letak? Kalau waktu jadi mahasiswa aja sudah tidak punya idealisme, apalagi nanti sudah menjadi pejabat. Oleh sebab itu semua bicara, mahasiswa bicara, tokoh masyarakat bicara, mak-mak milenial juga bicara. Di grup-grup WhatsApp itu jangan lagi bicara tentang artis itu ini segala macam. Yang mubazir tak tentu arah, itu namanya dosa kering. Dosa kering itu artinya berdosa kering, tak ada manfaatnya. Tak ada dunia, tak ada akhirat. Oleh sebab itu speak up, bicara. Yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi. Bagaimana supaya masyarakat ini paham? Termasuklah hari ini. Hari ini yang bicara bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang bicara, orang akan tahu apa Abdul Somad tentang minyak. Paling tahu dia minyak jelantah. Tapi ini yang bicara adalah serikat pekerja. Mereka ngerti. Bahasanya gue bahasa simpel, sederhana. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dosen-dosen di tengah komunitas Civitas Akademika, mahasiswa di kampus. Karena kampus itu otaknya. Kalau sudah otaknya rusak, ya error lah semua. Kampus itulah puncak intelektual. Dosen-dosen itu, guru-guru besar itulah orang manusia-manusia suci itu zaman dulu. Orang-orang yang bisa menulis baca zaman dulu itu diberi fasilitas khusus oleh raja-raja. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang suci yang selalu memberikan aspirasi masukan. Jadi kalau mereka sudah diam, takut nanti tidak mengalir uang ke kampus, takut nanti tidak ada tunjangan, ini bahaya karena otak sudah rusak. Sengaja dijauhkan Allah lambung itu jauh dari otak. Supaya apa? Supaya otak kita itu beda dengan otak-otak. Itu maka dijauhkan Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka ini semuanya mesti sadar. Kesadaran nasional. Ada yang mengatakan taubat nasional. Orang taubat itu kan setelah sadar. Kalau nggak sadar gimana mau taubat? Ketika hati pemimpin masih dibuka Allah untuk amanat, maka semoga ada keberkahan dan keselamatan. Tapi bila hati tertutup, upaya apa yang diperbuat oleh rakyat? Tak ada doa lain, tak ada jurus lain kecuali doa silahul mu'min. Doa. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Takutlah kamu doa orang teraniaya. Minyaknya diambil orang asing, dia disuruh beli minyak lebih mahal pula dari tempat asing itu. Pengelolaannya dikhianati, dia teraniaya, terzolimi. Jangan sampai kau tak mau berdoa. Panjatkan doamu di tengah malam saat orang lain sedang tertidur pulas. Kau sedang membangun sebuah hubungan dengan Allah secara khusus. Maka mintakan kepada Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah. Bina mereka ya Allah. Sudah bolak-balik tak juga kau bina, binasakan ya Allah. Jangan sampai binasa. Karena kita diutus, kata Nabi, lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat, tapi aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang jabatannya masih hebat, diberikan Allah hidayah sehingga kekuasaannya, jabatannya itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Ada lagi pertanyaan keempat. Jadi silakan pemirsa, saudara-saudara sekalian bisa diikuti di YouTube beliau, di DL Media, di Zoom yang sudah kita kasih, bisa berpartisipasi sore hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Imam Ahmad Zunaidi. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana seharusnya sikap kami, para pejuang kedaulatan migas, agar hati kami tetap teguh dan konsisten memperjuangkan kedaulatan migas? Hati ini berbolak-balik. Nanti pas kumpul sama pejuang-pejuang migas, pas sedang berada di ruangan, semangat, semangat, merdeka. Begitu keluar dari situ letoy.
loyo. Baru kena 3 kali kena SMS macam kerupuk. Kerupuk kena air, habis. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali intern dari dalam. Yang ekstern dari luar ini tak ada. Intern dari dalam itu dibangkitkan. Bahwa perjuangan saya ini bukan untuk saya. Kita udah selesai dengan rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, itu bukan kita lagi. Kita berpikir untuk bangsa, untuk umat. Bagaimana supaya minyak ini murah? Bagaimana supaya 67% tambah 12% tadi kembali untuk rakyat ini? Bagaimana supaya kita bisa menikmati biaya sekolah murah? Bagaimana supaya negeri ini aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena orang lapar amat sangat mudah diprovokasi. Jadi siapa yang memperjuangkan kedaulatan migas ini, sesungguhnya dia bukan memprovokasi masyarakat, dia sedang menjaga keutuhan anak bangsa. Karena orang kalau sudah lapar, orang lapar mudah dipicu lalang kering di panas terik. Nah, setelah kau kuatkan hatimu, kuatkan hati. Ustadz kalau sedang susah hati apa Ustadz baca? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pejuang-pejuang ini hubungannya dengan Allah itu mesti kuat. Jangan sama dukun. Jangan pakai sabu. Jangan ngelem. Hubungannya mesti kuatkan dengan Allah. Karena kita ini hanya casing saja. Sama semua casing kita ini. Darah, tulang, kuku, bulu, sumsum. Yang menguatkan kita itu kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang itu kuat, yang lain ikut menjadi kuat. Wa idza fasadat, kalau dia lemah, maka yang lain ikut menjadi lemah. Ala wahyal qalb, hati. Kuatkan hatimu dengan banyak dekat kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak dekat kepada Allah. Saya tak paksakan satu zikir tertentu, terserah. Mungkin kata mursyid, tarekat dia zikirnya Allah, Allah. Bagus, lanjutkan. Zikir asma zat tunggal. Allah, 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 Allah. Ada pula yang dikasih gurunya, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagus. Ada pula yang dikasih zikir asmaul husna. Ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Wahai engkau yang maha kuat. Ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Wahai engkau yang kekal abadi. Bisik sebelah. Pak Ustadz, kata ketua panitia, jangan ya kodim teruslah, Pak Kapolres tersinggung. Macam-macam zikir, tapi kalau saya pribadi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Siapa yang mengamalkan 100 kali, 500 kali, 1000 kali, bagus, itu untuk latihan. Tapi puncaknya unlimited, tak lagi dihitung. Jadi kalau gua kuat di dalam, hilang rasa takut kita. Besarkan Allah Ta'ala dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu, maka kecil semua manusia ini kau pandang. Saya sekarang ini melihat semua ini kecil. Kenapa? Karena sedang di atas. Kecil semua, gedung-gedung, mobil-mobil kecil. Kalau kita berada di atas, maka kecil kita melihat sesuatu. Oleh sebab itu, dekatkan dirimu dengan Allah, sehingga kecil, remeh-temeh kau lihat masalah-masalah dunia. Kau angkatkan tanganmu kepada Allah. Allahu Akbar. Perjuanganmu, jihadmu adalah memperjuangkan migas supaya balik kepada umat, balik kepada anak bangsa. Demikian. Subhanallah. Beliau tadi menjelaskan begitu komprehensif. Kalau tadi legislatif, kena nasihat, yudikatif, kena juga mahasiswa. Jadi bergerak bersama serikat pekerja ini bukan memprovokasi, kata beliau, tetapi menjaga. Bentuk menjaga inilah sesungguhnya yang harus kita berikan jempol. Artinya masih ada anak-anak bangsa ini yang peduli. Maka puncak intelektual adalah di kampus. Maka mahasiswa sebagai agen perubahan, ya juga harus ikut menyikapi. Tidak bisa hanya serikat pekerja atau hanya kelompok-kelompok kecil, tapi juga mahasiswa sebagai agen perubahan atau pusatnya intelektual harus ikut
berpartisipasi. Karena apa? Ini menjaga kedaulatan, bukan hanya kepentingan Pertamina, tapi kepentingan bersama untuk anak cucu kita yang akan datang. Ustaz Abdul Somad, nampaknya masih ada pertanyaan Ustaz. Karena masyarakat Palembang dan Sumsel ini tampaknya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Karena mereka tahu untuk nanya langsung ini susah. Maka kesempatan ini dipakai dengan sebaik-baiknya. Dari Basuki apa ini? Oh, Santoso ya. Saya kira Basuki yang situ nanti. Kepada Ustaz Abdul Somad, Assalamualaikum. Ustaz Abdul Somad, jika direksi, ini bicara direksi nih. Jika direksi atau pemerintah masih tetap memaksa keputusan IPO atau go publik gitu kan, atau menjualkan saham kepada pihak swasta, ya subholding tadi, salahkah kami jika mengambil sikap demo, mogok kerja untuk memperjuangkan sikap perjuangan kami ini? Apalagi Ustaz Somad, saya kasih informasi, komisarisnya ini Pak Basuki. Ya betul Pak. Ya, jadi apakah kami ini tidak salah langkah kalau demo mogok kerja untuk memperjuangkan amanat negara ini? Kami persilakan Ustaz. Sebetulnya pertanyaan ini mau minta label halal saja. Yang perlu dimintakan label halalnya itu kalau benda itu haram. Baru dimintakan label halal. Kalau bidang ekonomi namanya fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini tidak terkait tentang masalah halal, haram, makruh, mubah. Tak kenapa lah saya lihat masyarakat ini sikit-sikit dibawanya ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram. Ini kan tentang masalah konstitusi, demokrasi. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyalurkan aspirasi dalam dunia demokrasi itu bagaimana? Datang ke anggota dewan, salurkan. Ketika mentok, maka ketika mentok dilanjutkan dengan, nah itu. Jadi kita ini bukan monarki, kita bukan kerajaan. Dalam negara kerajaan, kalau orang melawan itu ditangkap. Tapi dalam negara konstitusi, Pancasila, demokrasi, maka kita dibenarkan itu. Tapi bukan dengan cara anarkis, bukan dengan menghancurkan, tapi untuk menunjukkan. Di Malaysia namanya unjuk perasaan. Karena perasaan kita itu di dalam, mau kita tunjukkan. Udah kita tunjukkan bolak-balik ke pakar-pakar, mereka pun sebetulnya dalam hati mereka, aku takut, turun aja lah kalian, katanya. Sebetulnya gitu mereka. Nah itu, jadi dapatlah dipahami dari yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bawa-bawa hukum halal haram makruh mubah menurut hadis Rasulullah, menurut ayat Al-Quran. Nanti begitu kata saya, kata yang tak setuju, dia pakai ayat, akhirnya perang ayat. Jamaah ini bingung, enggak jadilah Pak Ustadz. Kita pakai saluran demokrasi. Cara menyalurkan aspirasi dalam negara demokrasi, 2 jalur. 1 jalur melalui legislatif parlemen, bicara mereka di sana. Mentok di parlemen, pakai jalur 1 lagi. 2 jalur. Kenapa tak dipakai 2-2? Mubazir. Jelas. Bagi yang cerdas bisa jelas. Kurang cerdas, makan otak-otak. Wallahu a'lam. Jadi 2 jalur itu yang harus kita tempuh. Melalui parlemen, ada juga demo atau bahasa aktivisnya parlemen jalanan. Dua-duanya dijamin oleh negara karena itu adalah hak demokrasi berbicara di muka, menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya kira apa yang disampaikan beliau tadi clear dan jelas. Jadi bukan persoalan boleh atau tidak, haram atau halal, tapi kondisi seperti ini 2 jalur itu dilindungi oleh negara. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan dari Riki Jaya. Politik negara sangat mahal, sehingga yang terpilih selalu berpikir balik modal. Kalau seperti ini terus, akan susah negara ini maju. Mereka akan punya kepentingan individu dan golongan. Bagaimana Ustadz, supaya kita bisa memiliki konstitusi yang tegak dan bertanggung jawab, sehingga negara bisa berdaulat? Kalau mental pemimpin dan politikusnya seperti ini.
Panjang ini pertanyaan Ustaz. Saya mau jadi bupati. Misal, bukan saya mau jadi bupati. Kecil kali lah bupati. Saya mau jadi bupati. Anggota legislatif di kabupaten itu 50 orang. Maka saya sogok satu anggota dewan itu 1 miliar. Pilih saya. Maka cukup modal saya 50 M. Duduk. Itu kalau pakai sistem dulu. Dipilih oleh anggota dewan. Sekarang high cost. Biaya terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang mau dikasih duit ini tidak hanya anggota dewan yang 50. Semua. Grup pengajian ibu-ibu kali 50 jilbab. Yang ini jilbabnya bergambar, yang ini tidak. Grup-grup anak muda mesti belikan net poli. Yang minum-minum kasih pula lagi minum. Ini setiap turun ke bawah. Jadi high cost. Lebih dari 50 M. Ini sekedar gambaran saja. Mau dipakai lewat cara pemilihan anggota legislatif. Tetap berbiaya. Mau dipilih masyarakat langsung seperti sekarang. Lebih tinggi high cost dan gesekannya juga. Antara kepala sekolah dengan guru beda pilihan. Antar imam sama makmum salah ayat. Itu jadi memang cost gesekannya kemana-mana. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah perbaikan ekonomi. Kalau ekonomi masyarakatnya mapan, itu duit-duit sawer itu nggak mempan. Pertama perbaikan ekonomi, yang kedua kesehatan mental masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sehat ya secara mental. Otaknya itu sehat, badannya itu sehat, sehingga ketika dia dikasih dia berpikir panjang. Saya terima sekarang 100.000, saya pilih orang begini untuk apa? Sekarang karena dia lapar dia tak sempat mikir. Orang lapar tuh nggak bisa berpikir. Diajak berpikir error duluan dia. Oleh sebab itu maka lagi-lagi dua ini. Kalau masyarakat itu mapan secara ekonomi, otaknya disehatkan oleh Ustadz. Ustadz dari mimbar menyampaikan, iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau menjadi orang yang berkecukupan. Jadi dia tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Maka insya Allah selamat. Itulah yang tujuan saya ceramah selama ini. Mari belanja ke warung tetangga. Mari memproduksi air minum kita. Mari kita produksi pangan. Tujuannya apa? Ketahanan ekonomi, kemapanan finansial sehingga masyarakat tidak mudah dibeli suaranya oleh penjahat-penjahat intelektual, penjahat-penjahat politik yang memang high cost tadi. Saya tidak akan pernah lelah menyampaikan itu. Karena setan sampai sekarang belum pensiun. Nanti kalau sudah setan pensiun dini baru kita sama-sama lelah. Dua saja kuncinya. Capek kita, menang setan. Capek setan, menang kita. Oleh sebab itu, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu, fattakhidhuhu adua. Jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak orang berkawan dengan setan. Saya kira demikian. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab dengan tegas, tuntas, dan tentunya saya yakin memuaskan. Oleh karena itu, di sore hari ini kita minta closing statement dari Ketum. Kami persilakan untuk closing. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan dan juga diskusi pada sore ini. Namun di akhir daripada diskusi sore ini, kami selaku Serikat Pekerja akan menyampaikan statement ataupun closing daripada statement ini. Yang pertama, apakah kita akan menuju ketahanan, kemandirian atau kedaulatan energi? Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan berarti prioritas. Memprioritaskan juga mengedepankan satu hal dan mengesampingkan atau menomorsatukan hal yang lain untuk efektivitas pencapaian tujuan. Mengingat sumber daya yang terbatas, bangsa ini harus determinasi, prim dan berpendirian. Sumber daya alam yang dikelola menjadi energi ialah kekayaan kolektif
bangsa sebagai kekayaan kolektif, pemanfaatannya juga tidak boleh bersifat sektoral, regional, ataupun tersegmentasi. Masalah energi ialah masalah kedaulatan bangsa. Kedaulatan yang memiliki rentang horizon luas dan panjang, bahkan abadi, melebihi siklus dan periodisasi politik. Selain itu, kebijakan pengelolaan energi harus memiliki dimensi yang terintegrasi dengan tujuan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Itu tidak instan, tetapi memerlukan konsistensi, ketangguhan, sekaligus keluasan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan juga Pak Ustadz, pada saat ini juga Serikat Pertamina Persatu tengah bertujuan dengan mengajukan judicial review ke MK, ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 33 ayat 3 dan 2 dan 3 Undang-Undang 45, dan juga berjuang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam upaya penyelamatan aset terbaik bangsa ini. Kami dari SPP RU 3 FSPB memohon doa Pak Ustadz dan juga para alim ulama yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya, mungkin hadirin yang hadir sempat join di MTIM ini, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar BUMN yang merupakan warisan perjuangan bangsa ini dapat terus eksis dan terhindar dari pecah belah oleh kepemimpinan segelintir oknum yang mencari keuntungan dan dari rusaknya sistem negeri ini. Apa yang kita perjuangkan hari ini akan menjadi legasi yang kita wariskan untuk anak cucu kita kelak. Peran serta seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang sudah di depan mata. Bersama-sama merapatkan barisan, menentang kebijakan penguasa terkait holding, subholding Pertamina dan IPO, anak usaha Pertamina. Kita tidak akan biarkan begitu saja kekayaan alam bangsa ini dilepas dari Ibu Pertiwi. Karena ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin itu statement dari sikap SPP RU 3 Pertamina Refinery 3 Pelaju untuk berharap kepada alim ulama memberikan doa dan supportnya. Terima kasih kepada Saudara Ketum yang telah menjelaskan maksud dan closing statement pada sore hari ini. Selanjutnya kita minta closing statement dari Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Kami persilakan. Dari Pancasila, pesan dari founding father pendiri bangsa. Apa mereka pesankan melalui Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Dari Undang-Undang Dasar 1945, apa pesan mereka dulu? Mereka sudah mati, meninggal dunia. Tapi ini legasi, warisan yang mereka tinggalkan sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3. Bumi, air, segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai seorang Muslim, ini yang ketiga. Pancasila, Undang-Undang Dasar, sekarang sebagai seorang Muslim, saya sudah lepas. Kalau saya nanti ditanya di akhirat, hai Abdul Somad, sudah bicara engkau tentang sholat? Sudah. Sudah bicara engkau tentang puasa? Sudah, ada bukunya. Tanya jawab puasa Ramadan. Sudah bicara kau tentang haji dan umrah? Sudah kutulis buku 66 tanya jawab. Sudah bicara kau tentang minyak, batu bara, sumber daya alam Indonesia, kedaulatan migas? Sudah bicara tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di atas langit Sriwijaya, Sumatera Selatan. Saya sudah bicara, ya Allah, sudah kusampaikan.
Sampaikah itu ke hakim Mahkamah Konstitusi? Aku tak tahu. Entah mereka ketakutan tak jadi. Dan hakim Mahkamah Konstitusi Judicial Review akan ditanya oleh ahkamul hakimin, hakim yang maha bijaksana. Hai hakim, kata Allah, mobilmu plat merah, hidupmu, anakmu, binimu digaji oleh negara. Sudahkah kau sokong Pancasila, Undang-Undang 45? Kata hakim, aku tak bisa karena barang itu belum masuk. Oleh sebab itu, semua mesti bekerja sama untuk menggolkan ini, dan semuanya tak ada membawa nama-nama pribadi, tapi ini akan menjadi warisan untuk terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 3 poin statement closing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Abdul Somad dan Ketum yang sudah menyelenggarakan acara talkshow pada sore hari ini. Untuk mengambil keberkahan dari pihak panitia, langsung meminta Ustadz Abdul Somad memimpin doa kebangsaan. Dari Palembang, kita gemakan untuk Indonesia Raya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-thayyibin at-tahirin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para nabi-nabi, dengan kemuliaan para wali-wali. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antuballigh maqasidana, sampaikan segala niat baik kami ya Allah, supaya hasil alam bangsa Indonesia ini kembali kepada bangsa Indonesia, tidak dikuasai lagi oleh pihak asing ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang maha kuat, qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Saudara-saudara kami yang memperjuangkan ini, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubahum, kokohkan hati mereka ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, kami lemah, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami senantiasa dekat berzikir, mengingatmu, menyebutmu, mengagungkanmu, memuliakanmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur. Qalbul mu'min baina asabi'ik, hati orang beriman di antara kuasamu. Maka tunjukkan hati mereka ke jalan kebenaran ya Allah. Berikan kekuatan kepada umat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima doa kami. Hari ini kami berdoa di tempat yang tinggi. Hari ini kami berdoa di hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun, 17 Agustus 1945. Berkat para syuhada, berkat para ulama yang memperjuangkan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar, mengusir penjajah Jepang, Belanda, kafir, laknatullah alaihim ajma'in. Hari ini kami memohon, berikan kami kekuatan supaya sumber daya alam yang Kau berikan ke negeri kami ini dapat dinikmati oleh anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan negeri kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, banyak tutur kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar, ada penyerahan plakat yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yunus. Kami persilakan.
Social distancing ya. Ya, siap-siap. Tetap social distancing. Betul, sama-sama. Habib, Pak Habib. Oh, ini nih. Satu lagi. Apa ya? Itu. Hah? Oke. Yang tolong ya, tolong. Gimana tuh? Hah? Sudah selesai. Social distancing. Satu, dua. Allah.